Makanya dah kalau memang batu dukun ku ada cara berbeza itu, kita usulkan ke seluruh rumah sakit di Kabupaten Pesisir Selatan buat namanya klinik praktek bedah ayam perdukunan. Satu adalah mengusik dengan cara syar'i, dan kedua adalah mengusik cara kauni. Cara syar'i adalah anak diajar dengan Nabi Allah. Contoh gini dah, umpama berubek ke apa? Umpama berubek dengan ruqyah, iaitu membaca ayat Al-Quran, membaca doa-doa dari Nabi SAW. Itu ruqyah. Kalau umpama orang kena jin, ada orang kena namanya kok kemasukan jin, itu juga ruqyah ubeknya. Ana nak baca ayat Al-Quran dan murni doa-doa dari hadis Nabi. Tak boleh tambah jampi-jampi doh. Nah, ikut syar'i atau berubah jo umpama jo madu, habatus sauda jo bekam. Ikut namanya syar'i. Ada dalilnya dalam agama. Dan kedua metode kauni. Apa metode kauni? Yaitu dengan pembuktian. Pembuktian medis, pembuktian laboratorium dengan ilmu pengetahuan. Ai kalau dokter gini. Dokter, umpama kok baru awak jo namanya minum buah sirsa dan itu memang terbukti secara labor bahwa buah sirsa mampu memberikan pengobatan yang baik untuk kesehatan. Nah, kini cuba cari dukun anaknya kerajaan baik dukun dah jo badah ayam. Anan no nanya kerajaan dia dukun. Ubay umpama kok sakit ngilu paniang, kok sakit dalam, bau bek jo dukun. Cu cali dah, awak jangan jauh-jauh mana boleh. Awak buat analogi ringan. Le mungkin awak nan sakit manusia nan sakit ya, dicari jo ayam. Organ awak berbeda. Jangan kamu dituleh. Umpama kini sakit Pak Wali Kampung awak. Mana Pak Wali tadi? Sakit Pak Wali Kampung, mudah-mudahan sehat beliau. Tapi umpama sakit Pak Wali Kampung awak. Sudah itu payu awak berubek ke dukun bayu awak berubek awak kata kini ya mencari penyakit Pak Wali gua, mencari Pak Wali awak cari jo ubek jo apa? Jo badan daizal. Le masuk akal tu. Nan sakit dairi nak awak cari daizal. Le masuk akal? Tak masuk dah. Kalau manusia sesama manusia tak bisa diberikan balo jo ayam. Makanya kok dukun kok dah kok mudah-mudahan ambo dak balabihan doa. Banyak mereka menipu umat. Banyak mereka menipu manusia. Masuk ayam dipotong kok penyakit manusia tak bisa dicari di situ. Makanya orang dokter dak ada memakai kododa batu, dak terbukti. Dak terbukti. Abeko kalau lah dibadah ayam ko separuh mati dah. Atu beko babadah langsung ayam ko menjadi jadian tuang. Kata awak dia nak sakit tadi. Kata dukun, iku yu dak bagarah ko doh. Kolah kunyang ujung jantung ayam ko mah dak kalamo le ko doh. Atu baca doh. Awak dia nan takui dah serang sakit. Tentu apa awak drop awak. Iku yu bayu lo mah. Aku iko ko gak tiga ameh ko mah. Gak piti sekian. Jadi sehingga dukun ko sebenarnya dukun ko dah ndak ada yang mengambil ilmu dari cara nan batu doh. Kadang mohon maaf kam, mudah-mudahan tak salah. Kadang tak sekolah bagai. Atau lo mengajar dukun. Makanya praktek pada dukun di negara awak ko adalah praktek kekeliruan dan itu harus kita tinggal. Nama larang dukun tu ndak ambo doh. Nabi awak sallallahu alaihi wasallam. Kini kalau le mau menarimu, alhamdulillah. Kalau tidak terserah kepada apa-apa, kami tidak memasuk. Faham? Baik. Ada yang lain silakan. Silakan dah kalau ada bertanya. Iya. Ya, silakan bertanya. Silakan bertanya udah Pak Wan. Iya dah. Itu arjo tidak saudara. Iya Pak. Itu di mana tu Rasulullah tu oleh perlombaan Al-Quran. Pak. Di mana tu Rasulullah oleh perlombaan Al-Quran. Perlombaan Al-Quran? Tak ada orang perlombaan Al-Quran dah. Itu mana kurang gini. Kini kalau ada orang berlomba Al-Quran kini tanya kepada orang yang membuat itu Nabi yang memang tak melakukan dah. Tak melakukan Nabi dah. Tapi kalau adalah tujuan dilakukan tu adalah untuk memotivasi masyarakat menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ikut dalam bab motivasi boleh awak namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tak apa. Tapi ambo tak membuli, tak mengasuhnya ambo, tak bawa berlomba teki tak ada. Gitu. Baik. Baik. Lah, adapun masalah yasinan dan tahlilan ya. Masalah yasinan, Mbak, membaca surah Yasin ikut saya pakai awak tak ada masalah. Ambo baca surah Yasin ya. Maka insya-Allah ambo apalah surah Yasin walaupun tak mau saya hebat apa-apa weh. Insya-Allah apalah surah Yasin. Tetapi mengkhususkan membaca surah Yasin untuk membaca doa apa dikirimkan kepada orang sudah mati, ikut ndak batamu dalam riwayat dalam hadis itu. Tak ada bertamu. Kalau begitu baca doa Nabi mengurus orang yang sudah mati. Nah, disabit oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, bahasanya Nabi kalaulah selesai meninggal, beliau memberikan kesempatan takziah selama 3 hari. 3 hari dah masuk berkabung dah. Nah, dilakukan di masyarakat ya. Kalaulah takubur mayat, Nabi memerintahkan kepada di dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi pernah memerintahkan ketika meninggalnya Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Yaitu sepupu Nabi ketika meninggal di perang Uhud.
Nah, apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li Abi Ja'far ta'aman. Buain makanan untuk keluarga ahli waris dari Ja'far. Apa itu? Fa innahum yushghiluhum ma asabahum. Sungguh mereka telah disibukkan oleh musibah meninggalnya ayahnya. Nah, jadi para sahabat nan di Madinah membuat makanan mantan kepada rumah Ja'far. Iko cara yang diajar dek Nabi. Nah, cuba kali kini awak cari pak dari sisi apa ada yang akan ada je batangan nan menyebut iko dilarang lu sampai tujuan. Sebenarnya pak tradisi yang sesuai dengan sunnah adalah awak nan di luar masyarakat membuat makanan antaran kepada orang nan tanpa musibah. Dak orang nan tanpa musibah tu pak nan sedangkan naik musibah inyo lembek makanan. Iko namanya lah jatuh atau empok lo dia boleh. Janjang betul. Iko keliru awak. Cuba cari Nabi kalau menyebut tadi buain makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Mereka sedang sibuk. Kini kau awak suruhlah awak buat kesempatan orang yang tanpa musibah membuat makanan. Iko tak balik kerja awak. Iko nan dari kerja Nabi kau jual. Betul. Satu. Nang kedua, anak dilakukan selama takziah. Takziah kau dah adalah menghibur. Ba'awak mendoakan, ba'awak memberi nasihat, dan ba'awak membuat masyarakat kau yang ditimpa musibah bersabar. Batu-batu tukhlus menerima takdir dari Allah. Nah, datang awak ke rumah, tak ada acara apa-apa dah. Bisa awak datang, bu, bapa yang sedang meninggal. Mudah-mudahan mayat dari yang lah meninggal diampuni oleh Allah. Kemudian mudahan apa je ibu diberi kesabaran. Ikut doa dan awak sampaikan kepada beliau. Senang hati mereka, ikut bagian dari takziah. Dan tak ada satu pun riwayat namanya bui bahasanya para sahabat di situ jo Nabi berkumpul-kumpul baca Yasin. Padahal Nabi apalah Yasin dulu, Pak. Jangan sampai Nabi dah apa Yasin leh. Apa Nabi Yasin? Tapi justru baca Yasin kok setelah orang meninggal ada pernah baca dari Nabi. Nah, pertanyaan yang kedua. Kok Yasin kok nan biasa wak kirim kan dikirim khususon di ila arwahi abaina khusus untuk arwah. Mudah-mudahan sampai. Baca surah Yasin. Mengirim baca Yasin kok dah ikoko justru dilarang dalam agama wak. Cuba baca di rumah surah An-Najm ayat 39. Al-Quran dah hadis doh. Pak hadis mungkin enggak payah cari Al-Quran. Surah An-Najm ayat 39. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang manusia kalau lah meninggal, ndak ada nanyo kaperoleh kecuali yang nanyo saun di dunia dahulu. Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ko dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kata beliau, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Menghadiahkan bacaan-bacaan baik itu surah Fatihah, salawat Nabi, bacaan surah Yasin kepada orang yang meninggal pahalanya ndak sampai. Nama ngata ndak bodoh dah. Imam Syafi'i. Tadi dah. Tadi Pak Wali, ya. Pak kok janji Abdul Somad sampai ke sini. Baik, Abdul Somad. Baik. Baik. Baik, baik. Baik, baik. Jadi bagus. Kau pertanyaan yang baik dari Pak Wali Wak. Jazakallahu khairan. Aku adalah kini ustaz siasa jo lah namanya. Kau belum kan sabik BA tadi Abdul Somad namanya. Ambo dah lo tahu mana si Abdul Somad kau, tapi kabarnya dai dan cukup populer di negara awak kau. Perlu diketahui. Ya, baik. Ya, betul. Jadi jaleh. Jadi gini cik kau bang. Ya. Abdul Somad siasa jo dai di negara awak kau, baiknya terkaliber internasional, nasional, negara desa. Siasa jo dai. Awak pilih baik inyo tu kalau inyo batu cara pendalilan. Lai batu inyo ada dasarnya de inyo tu batu pemahamannya, maka kita bisa batuan. Tapi kalau indah doda, mohon maaf walaupun dai hebat, walaupun dai terpopuler, maka tidak dikatakan. Andai kan tadi Abdul Somad mengatakan begitu, inyo dai hebat, dai mana lebih hebat daripada Imam Syafi'i? Kok kita kaji begitu? Al-Imam Syafi'i adalah dai yang dipakai di mana-mana. Dan itu hidup setelah zaman sahabat. Imam Syafi'i tidak asing bagi awak. Kalau beliau nampak yang alim dalam masalah agama belum mengatakan annal qira'ata la yasilu ihda'i thawaibiha ilal mauta. Tak sampai bacaan kirim Fatihah kepada apa? Kepada mayat. Kemudian kata beliau, kenapa? Karena dalam masalah li'anna taqarrubat mansusun fihi bil dalil. Karena dalam urusan ibadah harus awak jo dalil. Tak boleh kata orang dah. Tak boleh kata buya. Nama ngatuan beliau. Jadi ini kau ada daya awak siap mau Abdul Somad, mau sia saja inyo. Kalau inyo tak bisa mendatangkan dalil yang sahih dari Nabi, maka ikut itu ditolak. Walaupun buya. Iku agama dah. Agama kau tak tagak jo penapik buya dah. Agama kau tagak jo dalil. Lai batu dalil, kita pakai itu. Kini kalau udah mungkin pernah Pak Wali mendengar kata Abdul Somad ada dalil mana dia? Kalau kan kalau masalah anak kan lama juga
Baik. Tapi orang Baik. sama menyampaikan itu. Ya. Seperti itu, kenapa kamu itu bukanlah. Ya. Tidak Abdul Somad. Itu ada itu. Ya. Baik. Nah, itu ada dalilnya, padahal itu ada dong. Baik. Jadi gini mereka. Masalah dalil kita dalam urusan agama adalah tagak jo dalil. Nah, harus tagak awak jo anan ada Allah sampai dalam Al-Quran anu sampai. Jadi kini awak kembali kepada nan tadi, masalah ritual yasinan nan awadon di negari awak ko ikoko memang dak bertemu jo kami. Nan kami menjalen pak anan batobo itu nan kami jalan. Nan dak batobo dak iyo dak berani kami mengatakan oh itu dak bado, oh itu boleh, kita ndak bisa. Karena awan dak ingin pak biarlah awak kini dimusuh orang di negari dak bado daripada ambo bermusuh nanti di Allah dan Rasulullah. Karena orang-orang yang mengadukan suatu ibadah dia di dunia dan ada di kerajaan Nabi, datang larangan yang tegas dalam syariat, bahkan ada ancaman yang lebih kareh lagi. Di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan setiap manusia nanti akan datang kepada telagaku. Kemudian kata Nabi, la yaridanna alayya aqwamun, akan didatangkan beberapa kelompok kaum. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah innahum ummati. Wahai Allah, mereka itu adalah kaum dari umatku. Kemudian kata Nabi, fayuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Ya. Kemudian aku mengatakan, kata Allah SWT, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka dulu semasa di dunia biasa melakukan ibadah-ibadah nanda engkau ajuan. Kata Nabi suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, celakalah dan binasalah orang-orang nama doa cara agama nanda pernah bojo dulu di dunia. Jadi dilarang untuk minum telaga Nabi ketika berdiri di hadapan Allah 50.000 tahun sebanyak sehari di akhirat dengan 50 tahun di dunia, dihalangi minum telaga Nabi, diusia bab itu pak awak berani membuat cara ibadah nan diajar Nabi. Ikut dalil pak dalam Sahih Muslim. Akhirnya awak nak masuk engkau diusia nanti di telaga atau nak masuk biar diusia di dunia. Tentu nan awak duluan di akhirat pak, karena di dunia sebentarnya. Akhirnya ikunan kami aja. Demikian juga masalah tahlilan. Masalah tahlilan pak, kalimat tahlil saya pakai awak. Ambu azan yang ambu baca je tahlil tu la ilaha illallah. Saya pakai awak agama tagak dia kalimat tahlil kau, kalimat tauhid namanya. Tetapi nan pakaian di belakang kau tahlil tambahan tahlilan. Apa itu tahlilan? Yaitu membaca tahlilan cara berjamaah, diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian awak berikan kadang kau ada orang mati yang di negara awak tahlilan juga. Enak. Sudah tu kau ada orang naik haji pulang haji di tahlilan juga. Cara mode iko pun nanda aduh batamu jo awak. Tak ada bertamu. Pertanyaan awak, lagi tahu Nabi je tahlil dulu? Tak mungkin Nabi tak tahu je tahlil apa? Pandai Nabi bertahlil. Tetapi tak ada itu di kerajaan Nabi, bukan berarti itu tak batu. Tak bukan dari agama. Nabi lah ada orang meninggal di zaman beliau. Ada pak, banyak yang meninggal. Khadijah meninggal di zaman beliau. Anak beliau seperti Ummu Kulthum, seperti Ruqayyah, seperti Ibrahim, itu anak-anak beliau meninggal di masa Nabi masih hidup. Tapi tak satu pun riwayat dalam hadis nan Nabi awak pernah majak Abu Bakar, Umar, Uthman, ayo ke rumah hamba kita baca tahlil. Tak ada. Satu pun tak ada. Kini kok kita kerajaan jo, berarti kerajaan siapa kita kerajaan. Habis itu pak. Faham pak sampai di situ? Boleh faham? Boleh bertanya pak, boleh bertanya. Tak ada jangan sungkan lo. Jadi daripada dibawa pulang acak bertanya sih kau. Dan kan ya. Kini kan ada Pak Buya berkojan kata ambu boleh beliau bisa maludihan. Kalau ada kami memang keliru kami siap tagak kanan bana. Karena nan bana aku berhak untuk tegak di kampung. Itu. Iya pak, silakan pak. Tu pak, alhamdulillah. Ini menjadi masalah. Iya pak. Iya pak. Ini kalau dulu itu kan berdoa, sehingga istana menjadi budaya. Iya pak. Nah dulu imam berdoa, ini kan itu kayak ini. Itu pula masyarakat banyak aja bukan doa apa Allah di dunia. Siapkanlah kami mereka patut tak boleh mendoa imam. Kami berjamaah kita meminta doa kepada imam itu. Itu menjadi masalah. Tu lah. Jadi. Ya. Sampai pak? Ya. Sampai? Tu lah. Terima kasih ya pak. Ya. Jadi nan kata beliau karena masyarakat awak salamikullah biasa doa berjamaah. Dan kami makmum tentu kami minta doa kepada imam. Perlu diperhatikan pak. Nan Allah minta kepada awak, nan Nabi inginkan dari kita masing-masing awak pandai berdoa. Tak boleh awak mengandalkan doa orang lain doh. Beku inyo kemen doa awak kemaminan. Karena apa pak? Kebutuhan awak ku surang-surang awak berbeza. Tak sama doh. Kebutuhan Pak Pian jo kebutuhan ambo berbeza. Kebutuhan alam menikah jo nan bujang berbeza pak. Beku ko mau tunggu sebentar pak.
Agi ambo kesempatan untuk mengecek. Umpama bekok sungguh sebentar Pak. Agi ambo mengecek sebentar. Ambo bagi apa kesempatan dia mengecek. Baik. Jadi kalau umpama yang imam awak kok umpama kowe, nyo karajun jo awak de imam awak maro doa imam. Imam awak ko nan mudo. Nan awak di belakang la tua-tua. Berdoa imam awak, ya Allah. Dalam bahasa Arab, Allahumma zawwijni, ya Allah beri aku isteri. Berikan aku kesempatan menikah untuk menikah balik. Nan awak jamaah di belakang awak dak nang ngarati tu amin aja lah Pak. Le kana mu amin kau. Kau beri bui balangkang padiu di rumah kau. Endak nyokabun doa awak di Allah Taala dapat bini yang kedua Pak. Nah iko seorang baru. Iko menunjukkan bahasanya apa? Agama awak ko nan ditunti awak. Ba masing-masing awak pandai berdoa. Nan ritual doa berjamaah selama iko kita kerajaan. Mohon maaf, iko ritual nan salah dan ada unsur pembodohan. Ba unsur pembodohan. Banyak di masyarakat nan pandai berdoa. Banyak Pak. Bahkan banyak perantau-perantau kalau ulah pulang ke kampung meninggal orang tua, aculah doa neste. De yo dak pandai ambo berdoa do. Lah ya do Pak Buya apa? Daripada Pak Diasman. Padahal doa yang disabui dari Nabi apa dalam hadis Sahih Muslim, apabila mati anak Adam putih kalau amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Nanti 3 tu apa? Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang pandai mendoakan orang tuanya. Kini awak dak pandai berdoa apa? Anak ke kita lagi ke orang tua awak. Nan ditunti berdoa tu kita bukan orang lain. Faham Pak? Jadi ikut makanya ritual nan salah, cara beribadah nan tak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ikut jatuh kepada pembodohan. Ya. Silakan Pak. Iya Pak. Maka kami mengikuti imam doa. Iya Pak. Kami nang bodoh tak tahu. Ikut inyo Pak, ikut nambo makasih tadi. Tu Iya. Gitu. Jadi gini Pak, biarlah nambah lalu itulah habis. Jangan sampai budaya pembodohan kau tarik je awak putih budaya kau le Pak. Kini kau awak selama ikut lah keliru awak. Indah, generasi awak nang kadatang kau aikon nang kita bangkit batang terandam lai. Jangan mode kita pulo dak pandai berdoa. Kini dek dasar apa dak pandai berdoa kapak tadi budaya kau. Itu tanggungjawab apa kau? Dak pandai masyarakat de gara-gara usulan apa-apa kau ya. Kalau buya awak musuh tadi berdoa berjamaah, maku buya-buya kau bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Kenapa? Melahirkan budaya yang diajar Nabi. Kami di masjid go kami duduan bamaja masyarakat pandai berdoa. Bahkan dulu ambo bagi buku apa dah Pak Wali? Buku Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Nabi. Itu ambo kasih gratis kepada masyarakat, sumbangan daripada donatur di Padang. Ambo bagi ke masyarakat. Namun qadarullah sebagai masyarakat adalah fitnah. Katanya kok ikule dak inyu nama buye kok. Akhirnya tadanga dia ambo ada nama bakal, ada nama campak musuh ayi. Jahil bana parang ewa dah. Awak najang kanan elok, disangka awak kajang kanan sesat. Akini siasa jo nama aja mancaru kamu, ndak ada dalil, sungguhnya mereka yang sesat. Ndak ada bisa menjadi itu yang sesat. Silakan dah. Iya dah. Kalau doa kita tu baru dari masalahnya waktu ada kan? Ya. Baik, akikah dalam masalah akikah lengkap diajar tata cara dalam hadis. Baca ruh akikah Nabi berakikah dengan kibas ya atau dengan sejenis kambing dengan domba. Aku masuk pertanyaan Puncu tadi mah. Tadi cuman walaupun Nabi dulu kan nyoba apa berakikah tu lah dijalin bahasa tata caranya berakikah kalau laki-laki anak laki-laki 2 kambing atau 2 kibas atau anak perempuan 1 kambing. Nah ada tak pertanyaannya adakah riwayat yang menunjukkan Nabi kalau lah membantai ko lah masak beko berdoa tak ada riwayat satu pun. Tak ada dah. Cu tanya ke siasa saja mau ke Abdul Somad, mau tanya ke Pak Diasman, mau tanya ke Buya awak, tanya ke Dairman kan ada. Tanya ke beliau, adakah cik riwayat di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis lain? Nabi kalau bakikah tu lah potong kambing lah masak, nyundang orang sama-sama ke rumah tunjuk sudah makan mungkin atau sebelum makan berdoa sama. Tak ada cik. Ko ada dah ambo tunduan kapalua dengan rendah hati, siap ambo besok mau ya doa berjamaah balik. Ambo kat imamnya jangan ragu lah. Lain masih apa kok doa insya-Allah. Tapi tidak ada itu di tamuan. Makanya kalau kita cari ada di Arab di Arab Saudi atau di Qatar, itu cara bayi gamu orang yang memang sederhana benar. Sederhana benar ada. Anan tatuli dalam Al-Quran dan Sunnah itu nan diajan. Tak mudin dengan gari awak doh beragamnya. Gitu. Kini kalau umpama dak masyarakat awak atau makanya ambo sering kalau di luar dak ambo ceramah, adanya masyarakat mengatakan, "Bayo kami kerajaan." Terserah ambo tak melarang karena kami bukan pemerintah. Kami tidak ada hak melarang, kami cuma maluhin dan salah. Kapai tapi pulang buat tanggung jawab dah. Untuk kapai pai awak ke Arab Saudi tu tolong ajan Imam Masjidil Haram bahasanya ada namanya ibadah begini. Ambo buktikan masih ada SMS-nya. Bahasanya dai ikon dak mampu satu pun mendatang dalil Pak. Nah, kini pertanyaan. Nan dai nan ado di kenegara atau di mama saja Pak. Nan banyak tu bermain aman. Bako bermain aman Pak.
Anang ketujuh di masyarakat, anang tradisi masyarakat, taruhan jadi singgung. Bab itu beko menjadi buncang. Iko sebenarnya salah dai Pak. Dai nama mereka salah bab itu. Inyo menyampaikan amanah dari agamu tak sesuai dengan tertulis di agamu. Iko nan diancam dalam Al-Quran kata Allah dengan ayat ke lelo Pak. Mudah-mudahan sampai kepada para dai. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Siapa saja yang menyembunyikan anan diturunkan Allah dalam urusan agamu. Kemudian wayashtaruna bi ahdillahi thamanan qalila, dan mereka menyembunyikan tu dek kerana mengharap sedikit dari dunia, mengharap amplop, mengharap piti, mengharap kata Allah, ulaika ma yaquluna fi butunihim nara. Mereka seakan-akanlah memasukkan baru api neraka ke dalam parui. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah ndak berbicara nanti di hari kiamat jenyo dak. Wala yuzakkihim, dan Allah ndak ampuni dai nama mereka dak. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Ko kareh kaji ko dah, tapi dak kecambo dak. Allah nama nyabit mereka. Mako de padu iko nang kami kanai pa, biarlah apa kini berani wak lurian nan salah sama iko. Biarlah apa berang kepada ambo de padu ambo bungsu jo Allah Taala nanti dari kiamat. Makonyo par jadi dai ko dah dak sakit, dak murah doh. Dak murah. Harus hati-hati ya wak. Makonyo orang nan membuat sasek pacah balah agama, membuat manusia kebingungkan ratu-ratu para dai. Bah betu pandapeknyo na agama bah menurut buya aiko yo kesepakatan bahasamu. Malu bisa agama kesepakatan bahasamu. Ko itu saya pakai besok sembahyang subuh 3 rakaat lai. Maghrib 5 rakaat banyak tu. Kan ancak tu. Tambah mah. Jadi agama ku ndak bisa saya pakai awak doda. Anan Allah sampaian, anan Nabi wajahan. Itu kita lakukan. Ko indak tak bisa, memang tak bisa buya pendapat dalam agama doa. Habis itu, faham Pak? Jadi makanya buya-buya mohon maaf Pak, ambo tak merendah buya doa. Ambo hormat ke ulama, ambo hormat ke dai. Kalau andaikan dai itu batu ambo ikut, jangan benar. Tapi kalau salah, yo mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan lebih kami cintai dan kami muliakan daripada segala-galanya. Silakan Pak. Iya Pak. Yang kedua, kita janji di yang lain kan. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Baik. Iya Pak. Iya Pak. Iya baik. Jadi Pak. Alap sampai Pak. Baik. Adapun anan aktivitas tradisi nan ada di negara lain, di masjid lain, di masa saja masjid itu, maka itu bukan menjadi patokan kebenaran standar agama. Enggak ada Pak. Karena boleh jadi salah. Ambo ke selama dakwah, karena ambo dakwah dari kampung aja Pak. Sampai ambo ke selatan. Setiap ambo menyampaikan pembahasan itu, ternyata masyarakat mayoritas menerima ikulah nan agama. Paham itu? Selama itu ndak pernah awak diajan bah agama dengan sumber nan barasi. Dengan cara nan batuan. Nah, kini kalau ada lo Pak, kini ko ada jo bah masyarakat nan masih melakukan tradisi ko, maka mereka telah lawa ingin kalau sampai Pak informasi ko inyo. Masihnya kerajuan itu terserah mereka, urusan mereka dengan Allah nanti. Tak ada kami tak lapeh tanggung jawab Pak. Karena siana membuat pecaro dalam agama, tak ada diajar Nabi, maka ditolak. Iya dah. Jadi. Ya. Faham Pak? Ya, iku ambo menyampaikan saja Pak. Ingat sekali lagi, prinsip kami dalam menyampaikan tak memasuk. Kami mengajak, lain mau ikut nambana. Alhamdulillah, keberuntungan untuk apa di dunia dan pahala di akhirat nanti. Tapi kalau indak terserah tanggung jawab apa masing-masing. Kami tak pernah memasuk. Faham Pak? Ada yang lain? Masalah yang lain yang belum sampai? Iya dah. Itu kan berdoa bersama itu kan berbuat baik. Berbuat baik, iya dah. Baik. Terus? Kan berbuat baik. Iya dah. Doa bersama. Baik. Perbuatan baik dah. Perbuatan baik dalam agama wajib jempol dah. Agama tagak menyuruh, kata Allah, wal takum minkum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah orang-orang di antara kalian tu adonan segera memerintahkan kepada yang ma'ruf nan elok dan mencegah dari nan munkar. Memerintah nan elok ko dah itu disuruh di agama babu elok. Tapi perlu diketahui, ya dah. Ni elok saja itu tidak cukup dalam agama dah. Cara harus betul. Dah. Kini kalau umpama elok menurut awak, ikut kan sarang berbuat baik menurut siapa? Menurut udah Nabi. Kalau menurut awak, mungkin elok menurut masyarakat awak, tapi Nabi nak mengajarkan awak katakan elok. Faham dah? Baik. Jadi makanya harus dua syarat ibadah dalam agama kau harus terpenuhi dua. Kata para ulama, syaratnya yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Yang ikhlas kau adalah ba'ani awak betul-betul tulus karena Allah, yang kedua cara nan diajar Nabi. Kini ndak diajar Nabi, elok je kata awak, itu dah elok namanya dah. Gitu dah. Faham dah? Baik. Kemudian terakhir saya lain. Kapatang ko nan ditunjuk lo masabak baso ambo malarang badabuih di kampung. Malarang badabuih. Aku baru juga telurian. Ya dah. Pak Edi sampai itu ke beliau ada masyarakat pengakuan sinefrinya lamarang badabuih di kampung. Aku pararu kita lurian Pak. Paru kita lurian.
Kita kalau sampai kayak tadi, sumber agama awak adalah ana dikatakan Allah, ana dikatakan Nabi. Ana dilarang Allah, ana dilarang Nabi, harus kita perhatian. Dan disuruh itu kita tagakan. Sepakat ya, Pak ya? Baik. Bahkan dalam adik juga kojo. Kini ada pun tradisi dabui. Tradisi dabui. Tradisi dabui ko apa? Iko ndak di kampung awak saja ada. Di mana-mana, bahkan sampai ke Aceh, sampai ke Banten, itu banyak dabui ko luar biasa macam-macamnya. Apa tradisi dabui? Tradisi dabui ko adalah tradisi yang mengadakan atraksi atau semacam penampilan budaya di mana mereka menggunakan benda-benda tajam. Umpama kok basi tajam, kemudian golok, bahkan ada pinjai basi yang tajam tu dimasukkan lidah, macam-macam atraksinya. Kalau di kampung awak ambo tak tahu mana modelnya. Nah, perlu diketahui atraksi dabui ko lanyu fatwakan dek para ulama orang Jawa Timur. Majlis Ulama Indonesia nan di Jawa itulah memfatwakan bahasanya tradisi dabui adalah tradisi syirik, haram dilakukan oleh masyarakat. Bab itu Pak, kau tak mau nyabir apa para ulama, Majlis Ulama di Jawa Timur. Kata bakal sampai haram karena di dalam tradisi itu ada pencampur baukan antara yang hak dengan yang batil. Bayang haknya dimulai jo bismillah, solawat Nabi, sudah tu beko ada semacam pemberian namanya kok? Pemberian sesajen, ada apakah itu bentuk permintaan, bentuk jampi-jampi, nan awak agi kepada jin. Makanya orang nang kalau badabu itu ndak mapan dek kanu apa? Basi tajam. Pertanyaan apa Pak? Orang nang badabu itu makan nenek nasi, pucuk ubi sekali-kali wok jaruang, wok jariang. Kok bisa inyo ndak mapan dek kanu basi tajam? Awak se saketek kani pinjai atau kulirah badan. Kok bisa ndak kana iko? Iko ko atraksi ada sesuatu. Oh konyo sabi lo kini, inyo kan dakek jo Allah, khalifah mah. Kulifah mah. Jo salawat Nabi itu mah jo bismillah. Baik, mana lebih kulifah? Orang kulifah nan mambo dabu iko atau Nabi? Mana lebih kulifah? Mana lebih bertakwa? Mana lebih dekat kepada Allah? Sementara Nabi di perang Uhud cabik kaniang dekat golok. Cabik kaniang dah. Kini berarti ada sesuatu. Makanya siana meminta kepada jin jatuh kepada syirik gadang. Jatuh kepada syirik gadang Pak, mohon maaf kok mati awak kata Allah. Kekal dalam neraka jahanam salamu-lamunya tak keluar-keluar. Dan namu kerja kok. Kini Pak dek karena kami sayang kepada apa-apa. Sayang kepada masyarakat, sayang kepada orang tua kami, dan kami masih anggap bapak-bapak di kampungku adalah orang tua kami. Sesekali pulang dari rantau, taragak mencari wajah-wajah apa duduk-duduk mereka di masjid. Makanya kok salah yu batagur. Salah yu batagur. Kok nan bana kamu kayak kita tagam sama-sama. Dek kerana kami sayang, jangan sampai awak angok dah tahu dah Pak. Boleh jadi apa besok, boleh jadi awak pakan besok lah meninggal. Kaki to bawa perbuatan syirik. Di mana syirik kata Nabi, seluruh amal ibadah hapus kerana perbuatan syirik. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, "Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Andaikan kalian berbuat syirik kepada Allah, akan hapus seluruh jenis ibadah kalian. Alia dojo ibadah yang kita lakukan 60 tahun, berbuat syirik sekali, hapus jilid api amal ibadah waktu. Dan di akhirat kalian termasuk orang yang merugi, kata para ulama, masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Walaupun nak orang Islam Pak, iko karajo ko dak karajo bagara-gara do, bakarajo jauh bili. Kita bisa buktikan. Bahasanya orang yang bakarajo badabu iko adalah bakarajo sama jauh bili. Kini mana ke kita ikutin Pak? Nan ka kita ikutin syariat, nan Nabi Allah yang mengatakan itu haram atau kegiatan tradisi Pak? Mana ke kita ikutin? Agama atau tradisi? Silakan Bapak, boleh abang-abang komentar di belakang. Agama nak kita atau tradisi? Agama kita ikutin. Kini Pak, kami sebagai dai cuma menjalehan. Memang Pak para dainya amnambo cali dak berani menyampaikan iko kenapa? Dek tak sagan angka kemudi-mudi kok. Sagan orang ke timbul masyarakat, beko buncah di masyarakat, anyu para pen wak dek orang. Dek khawatir itu. Sabananya wak kalau memang batu-batu dai ko majakkan nambana mesti dulu di masyarakat. Iko nan dai. Kok diam lu awak orang lah jale ke masuk ke lubang singo. Itu dak baru sagan awak beko. Nyubayar kawan saudara awak di singo. Nak sana awak? Enggak. Kariko singo saja ditakin balon neraka jahanam. Balon neraka jahanam. Dan sekali dimasukkan ke situ satu kali celupan kata Nabi, fayusbagu finnar. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka sekali. Di dunianya dulu orang paling nikmat hidupnya. Ditanya, "Lepas mana dulu dapat nikmat di dunia?" Lupa. Tak pernah mau dapat nikmat. Bab itu saking bahaya dahsyatnya azab neraka jahanam. Aiko pun yang kami ingin kepada masyarakat Pak. Tak ada kami membuat aliran sesat. Tak ada kami melarang-larang itu. Kami itu bukan hak kami tidak pemerintah. Kalau kami di masjid menjalin kepada masyarakat sajaleh-jalehnya. Ko sumbernya, ko ayatnya, ko hadisnya. Itu yang kami sampaikan. Tak ada membuat aliran sesat. Dan ambo perlu kata ambo tak tablik.
Karena ada masyarakat menyebut sinefri itu murtad, sinefri itu nyo aliran sesat. Ini tablik tu mah. Ada orang yang bawa kompor ke masjid itu ambo ndak itu doh Pak. Ambo nan ambo pelajari ko agama yo nan batu-batu. Nan ambo pelajari ko dak lo ambo baraja duduk jo para ulama kon medi di Qatar tu ulama-ulama besar. Duduk ambo bertanya di mungkuinyo basimpuh bertanya kenyo agama kok salah tolong lurian. Bertanya kenyo. Dak lo agama ko kita terima baca-baca saja ndak dapat baduduan. Baraja ko. Maka dari itu kepada masyarakat kami sebagai putra daerah kami sayang kepada bapak dan masyarakat semua. Mudah-mudahan lah saatnya kini kita berbalik ke agama awak. Lah saatnya kita putih budaya-budaya nan salah. Kok nan batu apa tahu budaya kau. Kemudian budaya magih makan, mau undang orang, mau cok orang makan ke rumah. Iku budaya elok, jangan putih taruyan. Justru Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian kerana wajah Allah. Agi orang masyarakat aku makan. Agi orang-orang miskin makan. Kau elok budaya kau ditaruyan. Tak ada tentang jagamu. Tapi kau nambah tantangan Pak you balurihan. You balurihan. Menurut apa? Mana nanca apa? Ada orang salah ditegur atau ada awak salah ni aja galak awak. Mana menurut apa nan elok? Menurut apa? Mana nelok Pak? Ayo nambah tagu apa nan elok? Kini justru kami menegur ko kami nani katon sase. Ana menunjuk ndak lo bisa dak lo ada cik yang menangan baso yiko ko yo sase. Ndak ada. Jadi kini Pak, ambo secara pribadi ambo mohon maaf kalau umpama kehadiran ambo di kampung ko meresahkan atau bahkan tarang ambo ka diusir. Iko sebenarnya ndak layak untuk diucapkan di negara dia Pak. Ya. Kamu nyabut, iya Pak. Tadi dah saya kan kita bukan palu. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu nampak kita menolak. Aba betul ya Pak. Iya Pak. Anak mana kena itu? Apa doa imam atau tidak doa Baik. Iya. Tapi kok ada bodoh nampak. Kau jalan itu mandua. Kami atau mendarat menjadi makmur. Iya Pak. Kita tidak terima Tuh. Sebenarnya kau kalah sampai tadi dah, tapi diulang balik dah. Jadi, nan batu secara ambo dak memasuk Pak. Nan batu secara agama ndak ada lakukan doa berjamaah ledo dalam masalah agama kecuali di waktu khutbah Jumaat, di waktu doa istisqa. Nan salah ini tu ndak ada doa berjamaah maka kami tak melakukan. Kenapa? Nabi nak merajuan. Ko ada jo dai nama ngarajuan terserah kepada dai nya bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Taala. Faham Pak? Sudah tu nang kedua, kok kita karajuan coba? Kan elok tu, makulah disampaikan di Allah dalam Al-Quran dari surah Al-Kahfi. Mereka perbuatan mereka adalah orang nampal yang merugi perbuatannya di dunia dan kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sia sajo nama buat cara ibadah, cara beragama nan dak pernah kami ajar. Dak ada petunjuk dari Al-Quran, dak ada petunjuk dari hadis Nabi, maka ya ibadah tu sio-sio tertolak. Dan nak capek-capek ibadah Pak. Gilang-gilang kepala. Illallah. Itu tahu kada jawab. Tapi ibadahlah capek-capek kadang yasinan, tahlilan ke mana-mana. Abi piti batinggan laki de bini pai yasinan ke tarusan ke kambang. Teman taruh ibadah awak dari kerajaan dek Nabi ditolak. Mau melakukan ibadah model itu ndak mau dapat. Awak kau dapat ibadah kau biasa ketek tapi boneh. Ba tahu boneh sesuai undang-undang. Sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah. Iya Pak, silakan. Iya Pak. Mandua imam bapa halo tu tidak. Dak bapa halo kalau inyo mendoa berjamaah. Itu bersama. Iya bersama dak ada halo. Kan Nabi nak mengatakan dak ambo Pak. Nabi mengatakan lebat tolak. Silakan. Itu bantang kami. Bapak. Layak doa yang anda punya mandua. Kalau bukan bantang kapak tadi ayat Quran jo apa jo hadis. Beko cari apa di rumah. Surah Al-Kahfi di halaman yang terakhir. Allah mengatakan di ayat yang kasar 6, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang nampak yang merugi amalannya di dunia. Siapa tu? Alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang capek-capek beribadah, mau usaha di dunia tapi tidak sesuai dengan petunjuk agama. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, walaupun mereka menganggap bahasa perbuatan itu elok. Anggapan berubah. Padahal Allah mengatakan ikut kau merugi. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sia saja nak membuat cara-cara ibadah, tak ada petunjuk kami di situ. Ibadah tu sio-sio tak diterima. Kemudian Pak, cuba ambo baca ada riwayat yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani dan hadis itu adalah hadis sahih. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi baru meninggal dunia, di mana darah tanah Nabi, kuburan Nabi masih merah baru, masih basah. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari bertemu dengan sekelompok orang
di masjid, anaknya kerajaan Pak, berdiri seorang imam nyuruh orang nak bersama-sama ko, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, hendaklah kalian baca tahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang ke Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, dikabarkan tentang kodiko, Abdullah bin Mas'ud, kalian wahai umat Muhammad, betul, baju Nabi masih basah baru, tanah kuburan Nabi masih alun kariang ledo, sudah tu tampek bejana minuman Nabi alun pacah ledo, menunjukkan bahasa kinayah Nabi alun lama meninggal, kalianlah membuat cara-cara ibadah nan baru. Betul, membaca tasbih bersama-sama, tahlil bersama-sama. Jawaban orang kau Pak Imam tadi, nama mengajak orang tu apa jemaah? Ya Aba Abdullah, la nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdullah, kami mengarjani kau ndak ada niat kami kecuali elok tu. Ya elok niat kami. Kata Abdullah bin Mas'ud Pak, cuy kau di apa jawaban kau elok pendek tapi badaceh. Jawabannya, kam mim muridin lil khair lam yusibahu. Bara banyak orang nambani elok tapi tidak kesampaian. Catat ayat tadi. Beko apa bertanya tayo dak diterima de Allah. Nak mengecek dah ambo ro. Nak mengecek Allah jo Rasulullah. Le faham Pak? Le faham Pak? Lah kau diam Pak? Aku tak faham tu Pak. Aku bertanya. Kau bertanya je tadi tanya agak 10 cik tak faham lah cara. Le faham Pak ini? Bagus dia Pak. Kebenaran kau tak ada jambu dah Pak. Kebenaran dari Allah. Paham dia Pak? Ya, silakan. Ada yang lain? Baiklah. Yalah, barangkali itu saja kita cukupkan sampai sini. Kalau panjang tanya dah. Lain kesempatan bisa kita buka. Kalau ada nan ragu, silakan datang ke masjid kalau anda ada di masjid. Kalau tidak tu tanya ke Pak Irman, beliau ada buyawak di kampung. Tapi beliau sampai bertanya. Nah, kini kan agama lah nampak kau. Siapa nama ikut kebenaran, alhamdulillah keberuntungan untuk kalian. Dan kalau ada yang salah, maka kesalahan tu awak bertanggung jawab masing-masing. Kami kewajiban kami hanya menyampaikan. Wallahu wali taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.